Oke, Mik, apa kabar? Baik, baik, Sehat, puji Tuhan. baik. Teman-teman, kita kedatangan Miko Martin hari ini. Miko Martin, pertama gue mau nanya sama lu nih. Kenapa nama akun Instagram lu yang terkenal Trader Corona? Emang terkenal ya? Ya, aminin dong, masa nggak Amin, diaminin? amin, amin. Aminin, terkenal loh. Iya, iya. Lumayan udah banyak yang tahu. Kenapa Trader Corona? Coba. Awalnya tuh pengen pakai Instagram utama gua, Hmm. ya. Tapi gua kurang pede lah kalau gua bikin konten di Instagram pribadi gua. Jadinya gua bikin lah Instagram baru. Kenapa dari Corona? Karena gua terjun ke trading di capital market terutama itu pas zamannya Corona gitu. Jadi gua bisa dibilang koronials. Mungkin teman-teman di luar juga banyak yang koronials kan gitu kan. Koronial. Sih, oh, Bener dong. ada sebutan Angkatan baru corona sekarang. kan Oke. ya gue sering dengar dari Pak Gemas sih dia nyebutnya koronials gitu buat Oke. trader-trader yang angkatan corona gitu. Oke. Nah kan gue bikin konten juga kan. Hmm. Nah gue pengen apa? Gue nggak mau lah ngebohong-bohong gitu kayak gue udah di pasar saham lama segala macam ya. Jadi gue apa adanya aja gue angkatan corona gue juga baru di market gitu dan ya gue sharing apa yang gue punya gitu. Oke, berarti lu berawal dari pandemi corona nih. Ya. Nah, di saat semua orang lagi pandemi corona tuh orang stres tuh. Kenapa lu bisa kepikiran tiba-tiba kayak, kayaknya gue nyari duit enak nih. Nah sebenarnya tuh awalnya tuh tujuannya tuh bukan buat cari duit. Oke. Terus Awalnya itu sorry, bener buat cari duit ya. Tapi awalnya kan gak punya ilmu apa-apa dong. Nah, ada teman gue satu nih. Waktu itu gue nanya-nanya tentang saham ke dia. Itu gara-gara gue penasaran sama saham tuh gara-gara nyokap gue itu cuan dari Antam zaman-zamannya itulah Antam dan lain-lain. Nah, gue nanya dia pelit banget gak mau kasih tahu apa. Ya apa-apa gitu kan. Akhirnya ya gue penasaran, gue belajar sendiri, gue cari ilmu dari mana, dari YouTube, beli kelas, durhaka. Bilang gitu. emaknya pelit nih. Tante. Bukan mak, temen dari temen lu. Gue nanya ke temen gue. Oh, gitu. jadi malu nih trading. Gue tahu saham itu dari nyokap gue. Dari nyokap lu. Tapi gue nanyanya ke temen gue nggak mau jawab gitu. Pelit ilmu lah gitu. Akhirnya dia nggak mau jawab, jadi lu belajar sendiri. Ya gue belajar sendiri dari YouTube, kelas-kelas, DVD segala macam. Tapi sekarang lu lebih pintar lu atau dia? Gue udah nggak pernah nanya tentang saham tentang dia sih. Dia juga udah nggak pernah update juga. Tapi yang pasti lebih terkenal lu. Wah. Menjebak ya. Kan dia nggak bikin konten. Dia nggak konten. Ya. Jadi benar-benar cuma kayaknya trading. Dia invest buat jangka panjang. Gue trading. Berarti mulai dari corona. Kenapa nggak sebelum corona? Orang tahu sahamnya pas zaman corona. Oh, pas itu. Oh iya sih, memang waktu corona itu. Gimana ini? Waktu corona itu emang nge-hype ya. Emang dia nge-hype pas itu ya. Abis crash terus orang-orang pada bullish, pada pamer cuan sana sini kan. Jadinya rame gitu kan. Apalagi zaman-zaman Antam ya itu kan. Oh, apalagi yang zaman-zaman Jokowi vaksin. Yang Jokowi vaksin itu ramai banget. Itu parah lah yang Jokowi vaksin. Semua orang ya saham-saham apa farmasi terus Antam Elon Musk pom sampai harganya dia bilang gak jadi pakai nikel. Hancur semua. Ya itulah zaman-zaman itu. Berarti lu baru dong? Baru, gue baru 1 tahun, hampir 1 tahun setengah lah. Dari tahun berapa? 2020 ya? 2021. Iya. Oh, berarti lu angkatan Januari 21. Oh, angkatan corona Gue belakang. gak ngerasain bullish ya. Gue pas di terjun market tuh langsung dihukum di market. Kenanya di sideways. Jadi lu pernah naro nih pas di tahun 2020 itu pertama kali lu terjun? 2021. 2021. Nah, pas marketnya sideways. Jadi lu gak pas market crash lu gak sempet beli? Enggak, untungnya enggak. Waktu itu lu gak sempet beli itu apa sih? Gak sempet beli? Gak pas crash lah gue masuknya. Oh. Gue masuknya tuh pas udah 2021 yang pas dia udah bullish, dia sideways dulu. Kayak gitu. Pas crash lu lagi ngapain? Rebahan. Hah? Oh, jadi lu belum tahu waktu itu? Belum tahu. Oh, lu tahu. Belum tahu. Oh, itu iya. Masih offline kan, masih sekolah, masih iya. sekolah jalan kayak sekolah biasa. Gimana sih? Lu ini nomor berapa sih? Umur berapa? Gua 18, ntar April gua 19 bulan depan. Nah, tapi itu udah langkah lebih oke lah ya. Karena umur 18-19 gua belum. Jangan kan saham, gua masih nongkrong di Ropang kayaknya. Jadi langkah yang bagus. Gue masih nongkrong kok. Wah, masih nongkrong kok. Nggak nolep juga. Iya, benar. Cuman lu merasa gimana? Semenjak sebelum itu nih kan berarti kan begitu lu terjun ke saham nih. Berarti orientasi lu udah uang dong. Karena kalau nggak orientasi lu uang, lu nggak mungkin content creating sekarang. Benar. Ya kan? Ya, maksudnya ini disclaimer ya teman-teman ya. Bukan berarti content creator itu dia cuma nyari duit. Lu memang mau kasih value kepada masyarakat. Mungkin tapi memang ujung-ujungnya uang, bener nggak? Nah, sebenarnya ini unik nih. Kita mau ngomongin uang hari ini ya. Sejak kapan sih lu merasa kayak gue butuh uang? Semenjak SD. Kenapa gue lu udah bisa ngerti beli mainan segala macam, beli voucher game itu udah gue maksudnya
tahu tentang uang itu penting ya, bukan ngerti tentang uang, cari uang segala macam, tapi ya tahu aja uang itu penting loh, apa perlu uang gitu. Jadi awal mula lu jatuh cinta sama uang nih SD. Karena menurut lu kayak lu mau membeli apapun yang lu inginkan lu butuh uang. Yes, benar. Voucher game school gitu ya. Zaman-zaman lu main warnet ya? Enggak, gua enggak main warnet, tapi gua di rumah. Belinya di warnet, belinya di warnet. Tapi mainnya komputer rumah. Laptop rumah. Orang kaya. Dulu gue sih zamannya main warnet, tapi memang iya sih. Cuman kenapa lu merasa kayak uang itu penting, lu suka sama uang? Tapi sebenarnya pada zaman dulu itu gue juga sempet nikmatin beli voucher game, tau gak lu? Beli voucher game, beli skin gitu-gitu kan buat main game kan. Cuman kan gue minta uang dari orang tua gue. Waktu itu juga lu gak nyari sendiri, lu minta uang dari orang tua lu. Tapi kenapa lu bisa, nah terus lucunya lagi gini, lu bilang uang itu penting. Akhirnya lu sadar dong uang itu penting. Tapi kenapa lu buang-buang buat main game? Ya karena yang menurut gue kepentingannya itu ya buat happiness gue gitu loh. Maksud gue nggak pikir ke depannya, yang penting ya udah gue main game, gue seneng kan, buat ya sekarang gue seneng gitu. Akhirnya sekarang akunnya ya nggak tahu lupa password. Ya udah lupa dong pasti. Gue juga nggak tahu. Cuman kalau itu berarti pertama kali lu tahu uang itu penting. Dan pertama kali kayak lu ada rasa ketertarikan sama kebutuhan akan uang. Tapi kapan pertama kali lu merasa kayak gue udah harus cari uang nih? Ya, kapan tuh? Itu pas corona sih. Sebenarnya kan awalnya kan kalau masih offline pas SMA ya, sebelum online itu kan ya masih sekolah segala macam gitu kan. Belum nggak segabut pas corona lah, ya kan. Nah pas corona itu ya baru mulai coba jualan. Waktu itu gue jualan makanan, jualan mentai gitu kan segala macam. Nah akhirnya baru terjun ke market. Ya tapi kalau sebelumnya itu pas offline itu pas zaman-zamannya sebelum corona itu ya gue juga pernah manfaatin momentum kayak misal ada rilis baju atau sepatu atau apapun itu gue coba ikut ngantri segala macam gitu buat ya nyari duit tambahan lah gitu. Nah waktu itu motivasi lu apa? Pengen dapet duit. Karena ya duit jajannya kurang. Duit jajannya kurang. Oh iya. Tante naikin duit jajannya. tapi sebenarnya itu bagus ya. Cuman kenapa lu nggak kepikiran ngutang? Misalnya nih, lu kan duit jajan lu kurang, tapi ada sesuatu yang lu ingin, duit lu nggak cukup nih. Di saat orang-orang bisa berpikir gue ngutang kali ya sama temen gue, kenapa lu mikirnya lu cari duit? Karena nggak semua orang kayak gitu dong, Mik, bener nggak? Pasti ada dong temen lu yang ngutang. Nggak ada sih dulu. Zaman gue SMA jarang ngutang sih. Jarang ngutang. Biasa ngutang lu tuh definisinya gimana ya? Gua minjem uang. Nggak, namanya ngutang ya minjem uang maksud gue. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa gitu lu kepikirannya kerja? Tapi serius, ini berserius. Kenapa lu gak minta uang? Gak usah minjem uang deh. Mungkin minjem uang sama anak SMA lu kepikiran. Beneran, zaman gua SMA itu gak ada yang ngutang teman-teman gua. Oke, gak ada yang ngutang. Kenapa lu gak minta uang dari orang tua lu lebih gitu? Sering. Terus gak dikasih? Dikasih juga sih. Nah terus kenapa lu harus kerja lagi? Kenapa? Gue bingung ini. Gue bingung dengan jawaban lu. Manusia itu apa sih? Apa? Kan kocak kan? Oke. Coba gimana, manusia itu apa? Ya namanya manusia ya. Manusia tuh ya nggak pernah puas gitu kan. Udah dikasih kurang. Kalau udah lebih, uangnya dipakai bukan buat voucher game lagi, buat beli sepatu, buat beli baju gitu. Jadi pokoknya lu ada uang lu pakai, uang lu pakai. Jadi singkat cerita, berarti gua ambil kesimpulan aja nih ya. Berarti sebenarnya lu udah pernah coba minta uang lebih sama orang tua lu nih, karena kan uangnya kurang. Tapi makin lama kan jadinya mungkin gak enak. Gak enak lah, bener gak? Lu enak gak? Apa lu enak-enak aja minta uang sama orang tua lu? Sebenarnya enak sih. Terus kenapa lu harus kerja? Kenapa gak minta lagi aja yang lebih banyak gitu? Duitnya terbatas, Pak. Oh iya. Ya pokoknya lu masih ada pengertian lah ya dalam hati lu, walaupun lu kadang jadi anak kurang aja. Minta uang mulu ya. Jadi pecat sensor. Ada sensornya lagi. Oke, sip. Ya udah. Tapi gini Mik, yang bikin gua mau ngobrol sama lu itu, gua salutnya pada saat ini gua enggak tahu ya, mungkin enggak cuma lu doang yang umur 18 19 itu udah sukses. Sukses itu dalam, maksudnya sukses itu dalam arti enggak, maksudnya gue yang ngomong. Enggak semua orang ya kan? Gue juga enggak semua orang di umur 18 19 tahun tuh udah sukses. Sukses itu dalam artian bukan kayak lu udah bisa pensiun, financial freedom, enggak. Cuma maksudnya bagi gue kalau misalkan lu udah bisa yang namanya nyari uang di usia 18 19, apalagi pas SMA lu udah bisnis kan, dan sampai sekarang ya gue dibilang takaran sukses itu, maksudnya gue bandingin gue sama diri lu.
bukan kayak diri gue sekarang sama lu ya, tapi gue bandingin usia gue 18-19, tongkrongan gue tuh masih banyak yang belum kepikiran untuk seperti lu. Nah ini yang gue menarik nih, kenapa di usianya sama loh, pas gue usia 18-19 kan gue juga sekolah nih, walaupun lingkungannya beda, cuman kan mayoritas sama ya, dan gue jamin masih ada temen lu yang belum kerja sampai sekarang. Ada dong yang belum kerja, banyak kan. Nah maksudnya apa yang memotivasi lu untuk kerja, abis itu lu nyari duit? Kenapa lu ada kayak desakan untuk buru-buru gitu mau kerja dan ya, nyari duit? Sebenarnya kan tadi udah gue jelasin ya, pas awal corona kan gue gabut kan ya. Berawal dari gabut tuh jadinya. Berawal dari gabut. Kalau yang tadi kan yang ambil apa kesempatan itu kan udah beda cerita ya, itu ya buat jajan tambahan ya kan. Kalau yang sebelumnya corona gabut gitu kan, nggak ngapa-ngapain, ya akhirnya deketan dikit nih ngomongnya. Kurang kenceng ya suaranya? Kurang kenceng ya? Ya segitu. Sekarang udah kenceng belum? Udah. Oke. Om ampun om. Siapa sih om siapa namanya, Om Agus? Om Agus. Iya. Apa tadi sampai mana? Ya jadi kan dibilang Gabung katanya. nih si Tia nih. Dia bilang tadi Om ampun om. Saya gak punya backingan om. Om yang ngomong belakang kamera namanya Dennis om. Jadi gini, tadi kan gue bilang, jadi kayak berawal dari kegabutan. Cuman kan, nah awalnya lu cerita, lu bilang katanya gabut, makanya lu coba-coba kerja. Nah terus abis lu kerja, kenapa lu lanjut? Oke. Sorry, ulang. Nah kan lu bilang gabut, terus lu akhirnya coba-coba kerja, ya kan? Kenapa lu lanjut akhirnya? Lanjut kerja? Ya karena ya yang pertama ya lanjut kerja kenapa ya, karena itu menjadi sumber penghasilan gue dong, kan? Itu penting gitu, uang itu penting, kan? Yang kedua ya mumpung masih muda ya kenapa enggak ya nambah pengalaman lah gitu kan sambil kerja gitu. Ya itu sih menurut gue. Oke. Berarti jadi sebenarnya motivasinya simpel ya, lu cuma pikir uang itu penting, habis itu kerja jadi lu cari duit. Tapi lu tau gak sih Mik, ini kita masuk ke uangnya ya, ngomong ke uangnya ya. Nah pertama gue mau nanya nih, kenapa pada saat kita masyarakat Indonesia ini semua tahu nih uang itu penting, bener gak? Bukan cuma masyarakat Indonesia sih, masyarakat dunia semua orang tahu uang itu penting. Bener gak? Setuju kan? Bener kan? Setuju. Tapi gak semua orang itu mau nyari uang lebih loh. Gue juga gak nyari uang lebih kok. Sekarang emang uangnya masih kurang aja, belum cukup. Jadi cari uang. Ngerti. Maksudnya kayak kalau uangnya udah cukup ya gak nyari lebih. Enggak, maksudnya gini, kalaupun lu gak kerja sekarang, lu udah tetap dapat uang jajan gak? Dapat uang jajan gak? Enggak, sekarang udah enggak. Tapi kalau misalkan, kan sekarang kan orang tua lu tahu lu kerja. Misal lu berhenti kerja nih, orang lu bilang kayak, wah aku gak bisa lanjutin kerjaan ini, karena ini itu. Ya tentu minta dong, dikasih dong sama dia dong. Gak tahu sih, kayaknya dikasih sih. Dikasih kan, iya kan, nggak mungkin orang tua kasih biarin anaknya kelaparan dong. Nah, berarti lu punya pilihan untuk nggak nyari uang. Lu punya pilihan untuk nggak nyari uang dan lu punya pilihan untuk minta uang. Kenapa lu nyari uang? Gabut soalnya. Enggak. Gak mungkin gabut. Gak mungkin. Kalaupun gabut, gue juga. Ini pertanyaannya lumayan susah ya dijawab ya. Karena nyari uang, ya gue bisa. Ya gue ya ada kesempatannya buat gue cari uang. Ya kenapa nggak diambil, itu aja intinya. Menurut gue gitu kan. Daripada lu nggak ngapa-ngapain, ya ibarat kata ya ngabisin waktu kan kalau di kamar doang nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah kalau sekarang ya sambil kayak gini ketemu orang baru juga, nambah kenalan juga segala macam kan, ya ada benefitnya buat gue daripada gue di kamar doang gitu. Berarti lu maksudnya lu nyari uang karena dengan cara diri lu sendiri gitu ya. Lu kan kerja nih nyari uang. Selain lu dapat uang, lu meningkatkan kualitas hidup lu lah ya dengan cara ketemu orang baru, belajar hal baru. Nah itu maksud gua. Bukan karena gabut berarti, karena awalnya karena gabut. Tapi karena lu ketagihan karena dalam proses mencari uangnya itu menyenangkan ternyata. Benar. Oke, berarti bisa disimpulin lu suka nih sama pekerjaan lu sekarang. Ya suka lah ya. Oh ya berarti itu maksudnya gua. Nah nih Mik, gua mau nanya Mik, kenapa di Indonesia ya, ini ngomong di Indonesia ya Mik ya, gue nggak tahu ya kalau lu tinggalnya di dunia mana ya. Ini di Indonesia ya, dari dulu tuh kita diajarkan nih sama orang-orang ngomongin uang itu tabu. Kayak contoh, gue sering kali ketemu kasus, bahkan ini pribadi gue juga ya, pas gue kecil, gue nggak tahu lu ngalamin hal yang sama atau enggak. Pas gue kecil gue tanya sama bokap gue, papa uangnya berapa sih? Maksudnya gaji papa berapa? Kan gue gak tahu, dia dulu kan usaha. Jadi gue anak kecil taunya gaji, gak bisa ngomong income kan. Papa gajinya berapa sih? Iya kan gak tahu bedanya kan gaji sama income kan. Kan buka gue dulu bisnis. Terus gue tanya, papa income-nya berapa sih? Gajinya berapa? Dapat duitnya berapa?
bokap gue bilang, apa-apa kamu yang penting belajar yang pintar, kamu nggak usah tahu gaji papa. Ya dong. Terus pas udah gede ya kan, ngelihat bokap gue masih usaha juga, gue tanya sebenarnya papa gajinya berapa nih SMP. Dia juga bilang yang sama, kamu nggak usah khawatirin papa, yang penting kamu sekolah yang bener, papa ada uang. Jadi seolah tuh uang itu nggak boleh diomongin, apalagi khususnya income. Tahu gue kenapa? Kenapa? Ini lu mau ngelawak atau mau serius nih, Mik? Gue nggak bisa bedain nih. Lu ngomong apa udah ketawa. Kenapa? Bokap lu takut kalau lu cuma ngarepin warisan doang. Oh iya. Ini gue masih lucu dikit sih. Gue masih kecil loh. Masih kayaknya TK SD gitu loh. Nah, alhasil nggak tahu ya ini bener atau gue mau nanya lu bener atau tidak. Alhasil pada saat kita masuk dunia kerja nih, ya kan, kita mau nyari uang, ya kan, kita bingung mulai dari mana. Kita nggak tahu uang yang harusnya diperoleh berapa, karena kita nggak pernah ngomongin uang di keluarga. Nah itu kalau dari keluarga gue dulu ya. Kalau sekarang udah berubah. Nah dan masih banyak orang-orang di Indonesia, bahkan di dunia kali ya, ada beberapa yang kayak gitu juga. Mereka menjauhi percakapan tentang uang, sekalipun dalam keluarga. Kenapa menurut lo? Soalnya itu tabu gitu. Menurut gue ya, kalau ngomongin uang itu nggak tabu sih, tapi yang tabu itu lu ngomongin tentang gaji lu, gitu. Kenapa? Kalau ya kalau lu ngomongin gaji ya, itu kan income lu. Ya berarti kehidupan lu tuh dari sana, dari gaji lu itu kan. Ya. Nah berarti kehidupan lu itu ketahuan dong kayak gimana gitu. Kayak ya ibarat kata apa ya? Ya itu menurut gue privasi aja sih, kayak gaji. Ya itu privasi sih. Kayak misalnya kalau misalkan orang income-nya kecil, berarti kualitas hidupnya rendah gitu. Lu yang ngomong. Enggak, kan gue nanya bener atau enggak. Ini kan gue mau perjelas statement lu. Tapi gue lumayan setuju gitu. Kalau income lu gak segede yang income-nya besar gitu kan. Yeah. Udah otomatis kualitas hidup yang income-nya lebih besar itu lebih baik. Yeah. Contohnya orang yang income besar tidurnya di ranjang king coil. Contohnya Kodenis ya. Emang gak di king coil? Udah ganti ya? Cicilan lah. Masih cicilan. Tetap kaya. Tapi tetap aja king coil kan. Ya, oke. Ranjang mahal. Nah, kalau orang miskin? Kalau orang miskin ya mungkin ranjangnya yang gak sebagus king coil gitu. Mungkin gak senyaman king coil. Ataupun mungkin cuman ranjang yang di lantai doang gitu kan. Yang dulu ranjangnya Kodenis. Wah. Jadi ini Dennis kaya atau miskin? Ini kan yang bener nih. Oh sekarang udah kaya. Sekarang udah king coil. Waktu itu gak tau. Pokoknya udah mulai kurang ajar nih anak. Udah mulai. Enggak, pokoknya enggak, ini serius ya. Yang pasti ya kualitas hidupnya juga beda. Gue setuju kayak yang lu bilang. Bukan berarti kualitas hidupnya rendah, tapi bakal jauh lebih nyaman hidup lu kalau lu punya income yang lebih tinggi tentunya gitu. Oke. Itu menurut gue. Berarti ya sebenarnya make sense. Sekarang kan sebenarnya seberapa banyak yang lu peroleh itu adalah mencerminkan hasil kerja lu. Ya value benar, kita kan. Benar. Apa yang kita kasih ke masyarakat atau ke pihak tertentu ya kan. Semakin besar impact yang kita berikan, semakin besar kontribusi yang kita berikan ya kan. Untuk orang-orang pasti akan semakin besar juga returnnya ya kan. Hukum alam itu aksi sama dengan reaksi. Cuman misalnya gini Mik, gue lahir di keluarga yang kurang, misalnya gue orang kampung nih, di kampung sana lah, nggak tahu ya, di pojokan. Gue nggak mungkin bisa naikin income gue segede apapun dong, karena kan gue lahir aja dari kampung. Kerjaan gue paling bertani sama berternak. Gimana caranya gue meningkatkan kualitas hidup gue? Tapi kan banyak orang yang ngerantau kok. Oke. Nah emang ya gue nggak pernah ngerantau, tapi yang dengar ya kan ngerantau itu emang gak gampang gitu kan. Lu tinggal sendiri di luar kota, apalagi kayak tinggal di Jakarta gitu kan. Tapi kan banyak juga yang gara-gara ngerantau malah kualitas hidupnya, income-nya itu jauh lebih naik dong daripada mereka ya stay aja di kampung gitu. Kayak Pak CT ya, Chairul Tanjung itu si anak singkong. Ya. Orang tua lu rantau nggak? Ya. Rantau, sukses juga sekarang. Gue nggak tahu takaran sukses mereka sih. Nah menurut lu hidupnya cukup lah, hidupnya cukup. Oke, suksesnya. Dia Camry 2 biji. Wah, Camry 2 biji, Fortuner 1 biji. Wah gila nih si Miko nih emang hebat ya. Wih main golf. Iya kan kalau kita mainnya apa, dan kasti ya. Ini memang olahraga golf. Sticknya dulu udah main kasti juga. Main kasti juga. Oh iya, sama gue juga ya. Iya sampai sekarang masih. Kalau lu main golf. Oh orang kaya. Orang kaya. Mancing ya. Bagus. Oke. Tapi make sense ya. Cuman masih nggak menjawab kenapa uang itu tabu. Kenapa gue bilang masih nggak menjawab kenapa uang itu tabu. Tapi gue setuju. Memang income ini
nge-reflect kualitas hidup seseorang, dan mungkin kadang ada beberapa orang mungkin gak nyaman. Maksud lu gitu kan, ya, gak nyaman membuka apa yang dia sudah kerjakan. Ya. Mungkin nanti akan mempengaruhi kepercayaan diri dan segala macam. Oke, tapi tetap nggak menjawab kenapa uang itu tabu. Contoh gini, maksud gue uang itu tabu, misalnya kita ngobrol nih ya kan, ngomongin uang ya kan, ngomongin uang itu dalam arti kayak misalnya gue ngomongin tentang bisnis nih, segala macam apa kita temen nih Mik, dalam artinya kita temen nih. Terus bener-bener gue detailin nih, kita mau berbisnis terus kayak nih Mik, duitnya kayak gini. Ya walaupun kalau kehidupan nyata kita mah ya udah fair, namanya bisnis teman-teman, ngerti kan, tetap fair. Cuman ada loh beberapa orang yang masih aja gitu kayak kalau sama bisnis sama teman nggak boleh terlalu banyak ngomongin uang. Nah, ini pandangan lu gimana tentang hal kayak gitu? Maksudnya bisnis sama teman nggak boleh banyak ngomongin uang? Iya, maksudnya uangnya jangan terlalu ketat lah. Kayak ya cuannya jangan gede-gede, tipis-tipis aja gitu. Oh ya, itu kan maksudnya kalau ngomongin apa ya, bisnis sama teman kan maksudnya kan. Bener ya. Bikin bisnis bareng teman ya. Kalau masalah keuangan company lu gitu kan, ya itu harus diomongin dong, harus ketat dong gitu kan. Uangnya buat apa aja segala macam, gaji segala macam, itu kan harus ketat ya, nggak bisa dibikin itu hal yang tabu, karena itu salah satu aspek penting di perusahaan lu dong, perusahaan bersama lu itu gitu. Jadi menurut gua nggak seharusnya tabu sih kalau misalkan lu bikin bisnis bareng temen ya. Dan kalaupun misalkan ya lu lagi nongkrong nih sama teman gitu kan, ngomongin tentang uang, gue kalau sekarang ya ditanya tentang income segala macam itu, tapi ini jangan ditanya di sini. Enggak. Tahu Anda pikirannya kemana? Enggak ditanya, enggak. Maksudnya kalau lagi nongkrong gitu kan, ya sebenarnya kalau dijawab juga nggak apa-apa, Mas. Ya belum seberapa juga kan, belum gede-gede amat juga kan. Jadi ya gue kalau sering sih gue malah ngomongin uang sama teman-teman gue, apalagi ngomongin tentang usaha apa nih segala macam. Selalu ditanyain kamu, berarti lu jawab tuh sama temen lu? Buat beberapa orang. Jawab kenapa? Karena lu bilang tadi apa belum segede itu ya. Belum segede itu. Jadi gue juga nggak malu juga gitu. Nah, ini bertolak belakang nih sama temen lu tadi. Lu bilang katanya income ini kan mencerminkan kualitas dan diri seseorang. Karena gue hidup bareng orang tua gue. Ya tapi kan maksudnya harusnya kalau income gede, lu harusnya makin oke dong buat jawab, karena kan lu pamer kualitas hidup lu bagus. Enggak suka pamer saya. Iya dong. Saya bukan. Nah, kalau rendah lu harusnya malu dong, lu umpetin. Saya bukan afiliator binomo. Wah. Kan udah lu pencet itu telat dong, kan udah ngomong. Lupa. Oh gitu ya. Tapi dikat ya editor ya, tolong dikat. Tapi nggak masalah dong kalau misalkan lu nanya income gue jawab nih. Terus gede gitu. Harusnya gue pede dong. Kenapa gue harus malu? Kenapa gue harus segan? Enggak, karena nggak semua orang dengan income besarnya mereka malah itu loh, malah jadi pede gitu. Ada yang kayak ya keep it to myself, ada yang sukanya kayak gitu. Kenapa kira-kira? Kalau gue kan income gue masih kecil kan, jadi ya gue pede aja kasih tahu kalau misalkan ada yang nanya gitu. Jadi maksud lu kalau misalkan orang income gede nggak mau ngomong, takut mintain duit sama temennya. Oh gitu. Dan kayaknya lu terlalu sering ngobrol sama dia dan tentang income lu, makanya dipinjemin duit dan. Oke. Ya udah, oke. Nah, sama terakhir nih, gue mau nanya sama lu nih. Ini ngomongin masih uang ya. Oke, kita hari ini ngomongin duit terus deh. Sampai duit itu nggak tabu lagi deh ngomonginnya. Gue mau nanya lagi nih. Sebenarnya lu nyari uang nih, akan ada batasnya nggak sih? Menurut gue sih, gue ngincar kayak orang-orang bilang ya sampai 1 triliun segala macam. Gue secukupnya aja lah. Kalau misalkan dihitung-hitung nih, gue buat pensiun hidup enak. Menurut gue itu udah cukup, itu takaran cukup gue. Tapi belum dihitung sih. Tuh kan, baru gue mau nanya, secukupnya orang tuh beda loh. Gue tahu lu. Bagi 100 juta cukup, gue sih belum cukup. Belum ketemu KPR lu. Cukup juga lu. Ya makanya. Maksudnya ya. Makanya takaran gue kan, sekarang gue ngomongnya ya buat kedepannya, buat gue pensiun hidupnya enak gitu kan. Hidup enak, ya belum dihitung ya. Hitungnya nanti aja, masih lama soalnya. Ya. Tapi umur gak ada yang tahu sih. Gue tahu. Umur gue 24. Umur kita yang tahu lah. Tapi sampai kapan kita nggak tahu. Iya sih. Cuman tapi lu pasti akan stop. Maksudnya lu akan stop cari uang. Akan stop cari uang. Lu berarti mau pensiun. Mau. Soalnya ada nih. Emang mau. Cuman enggak, maksudnya gue mau nanya pendapat lu. Ada loh beberapa orang. Contoh kayak bokap gue nih. Dia udah usia pensiun loh padahal. Umur berapa? Udah 5 tahun 69, berarti sekarang 52 ya. 52. 53. Nah, gue bilang, papa usia 55 pensiun aja. Gue udah bisa kerja, gue masih bisa lanjutin. Dia nggak mau. Kan dia bilang kalau pensiunnya dipikun. Terus kedua dia bilang,
kalau saya pensiun ngapain lagi? Mau ngapain saya? Ya kan dia bilang. Bapak gue bilang, "Papa mau ngapain?" Padahal ada loh orang yang kayak udah buru-buru pengen pensiun. Bener dong? Ya, jadi mereka ibaratnya kayak udah capek nyari uang, pengennya nikmatin uang. Nah, tapi ada juga orang yang kayak gitu tuh. Itu menurut lu gimana? Lu mau jadinya yang mana? Kayaknya bokap lu kerja gara-gara gabut dah. Iya, ya memang gabut kayak lu. Lu ngomongin bapak gue sih sekarang. Waduh. Nggak, maksudnya ada orang kayak bokap gue yang mereka akan terus ketagihan untuk cari uang. Lu akan jadi seperti itu atau enggak? Gue enggak. One day gue bakal stop. Pasti capek sih, pasti. Kalau gue ya, menurut gue pasti capek one day gitu. Jadi mungkin gue bakal stop sih. Terus main sama cucu gitu. Iya. Ya, main sama cucu. Kalau anak kan ntar udah besar, jadi mainnya sama cucu. Istri udah ada. Sama corgi juga bisa. Oh. Iya. Istri udah ada istri. Belum ada dong. Belum ada. Maksudnya nanti ya amin dapat gitu kan. Yang mana? Pacar udah ada? Belum udah. Selalu dibahas. Oke deh Mik kalau gitu. Oke, thank you banget Mik udah mau ngobrol-ngobrol tentang uang sama kita nih. Oke. Jadi ya kesimpulan yang kita dapat dari hari ini dari Miko ya, sebenarnya uang itu sebenarnya nggak tabu dibicarakan. Yang tabu dibicarakan adalah kalau misalkan kita ngomongin privasi orang ya, karena income itu mereflek kualitas hidup seseorang dan nggak semua orang nyaman untuk membuka kualitas hidup mereka, apalagi kualitas dirinya. Mungkin ada yang lagi ongoing proses. Ini gara-gara lu ngutang sih, gue jadi kepleset ngomongnya. Jadi mungkin ada orang ongoing proses kesuksesan, mungkin dia belum nyampe titik itu, dia mau keep it to themselves ya. Dan teman-teman, jadi uang nggak tabu. Tapi nggak tahu ya, terserah teman-teman. Mungkin ada pendapat lain, boleh chat bisa di ngomong di komen. Tapi menurut Miko dari tadi seperti itu yang tadi dia ngomong. Oke, semoga bermanfaat. Thank you banget Mik. Ya, jangan bosan-bosan. Promosi dulu. Oh ya promosi silakan. TikTok @tradercorona ya. Weh, apa? Ulang lagi? Instagram yang TikTok @tradercorona. Diedit ya. Ya, nanti diedit nama akram. Oke Mik, thank you banget. Thank you. Jangan kapok-kapok ya, sehat-sehat selalu dan kurang-kurangin ngutang sama Denis. See you guys di video selanjutnya. Dadah.